Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, Alhamdulillah kita ketemu lagi ya secara daring ya, dan perlu saya sampaikan bahwasanya pada kali ini kuliah saya sampaikan secara daring melalui video pembelajaran yang saya unggah di kanal YouTube ya, sebagai pengganti beberapa pertemuan sebelumnya yang memang terkendala teknis gitu ya, sehingga dengan sangat terpaksa ini diselenggarakan secara daring gitu ya. Dan video ini saya buat pada tanggal 11 ya, hari Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025 ya. Baik, tanpa mengurangi kekhusyuan kita dalam belajar ya, atau dalam thalabul ilmi, mari kita awali pertemuan pada kali ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang masih berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah ya. Dan ini adalah bagian ataupun instrumen dari praktik ataupun aktivitas kegiatan di bidang hukum ekonomi dan keuangan syariah, yaitu berkaitan dengan leasing syariah ya. Mungkin saudara pernah mendengar istilah leasing ataupun kredit ataupun pembiayaan ya, yang secara konvensional ataupun secara syariah. Saya kira nanti prinsipnya kurang lebih sama ketika diimplementasikan baik di Indonesia maupun di negara yang lainnya, karena acuannya sama, yaitu prinsip-prinsip syariah ya. Baik, coba kita perhatikan dahulu ya terkait dengan definisi ataupun pengertian daripada leasing itu sendiri ya. Nah, saya mengacu pada peraturan Menteri Keuangan ya nomor 84/PMK ya 012/2006 ya tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan, khususnya pada pasal 1 huruf C ya. Di situ dikatakan yang namanya leasing. Leasing adalah leasing ini bahasa Inggrisnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sewa guna usaha. Nah, sewa guna usaha. Sebenarnya apa? Ya, sewa guna usaha atau disebut dengan leasing ya. Nah, di sini dikatakan ya, yang namanya leasing, saya sebut leasing saja biar lebih enak menyebutnya ya, adalah kegiatan pembiayaan ya dalam bentuk penyediaan barang ya ataupun modal di sini ya, baik secara sewa guna. Sewa guna itu artinya menyewa atas manfaat suatu barang ya, tanpa hak opsi ataupun dengan tanpa ataupun dengan hak gitu ya, untuk digunakan penyewa ya selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Nanti saya contohkan implementasinya seperti apa nih. Penyewa guna usaha ataupun yang mengkredit bahasanya lah ya, ataupun istilahnya leasing di situ ya, adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan ataupun lessor. Nah, lessor di sini ya adalah perusahaan pembiayaan. Kalau lessee itu adalah subjeknya ya. Kalau lessor ini adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan melakukan kegiatannya dalam bentuk sewa guna usaha. Jadi ada 3 kata, sewa guna usaha. Nah, sewa guna usaha ini artinya apa ya tadi? Semacam begini, contohnya gini.
Ada orang membeli sepeda motor ataupun membeli kendaraan, tapi tidak tunai, tidak cash, ya, tetapi dibayar secara kredit. Nah, secara mencicil tiap bulan. Nah, selama dia mencicil itulah sebenarnya dia bukan membeli karena belum dikatakan milik utama, milik secara sempurna. Pada hakikatnya si pembeli itu masih sewa karena belum sepenuhnya penuh milik pembeli. Dia hanya masih sewa sebenarnya. Itulah yang dikatakan leasing, ya. Nah, kemudian kita lihat ya. Nah, leasing adalah perjanjian antara ya lessor dengan lessee untuk menyewa suatu ya atau sesuatu ya atas barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh lessee di mana hak kepemilikan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Misalkan beli kreditnya 5 tahun jangka waktunya. Ya selama 5 tahun itu, selama belum lunas, ya belum dikatakan jual beli penuh. Tapi akadnya adalah akad sewa. Kalau sudah ditutup, ya baik sebelum jatuh tempo atau pas waktu temponya, maka baru berubah menjadi apa? Kepemilikan penuh atau istilahnya adalah ijarah muntahiyah bitamlik, sewa yang berakhir pada kepemilikan, itu namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, leasing juga begitu. Nah, unsur-unsur yang harus ada di dalam suatu leasing yang pertama adalah ada pembiayaan perusahaan. Ya, kemudian penyediaan barang ini biasanya adalah pihak ketiga, dealer, ya. Jangka waktunya, temponya berapa lama, pembayarannya secara apa, secara langsung ke kantor leasingnya atau melalui perbankan atau yang lainnya, ya. Kemudian diangsur secara berkala, adanya pihak yang hak pilih, mau milih barang yang seperti apa misalkan, ya, atau sudah ditentukan oleh pihak leasingnya, ya, adanya nilai sisa yang disepakati bersama. Kalau misalkan nanti ditutup sebelum waktunya tempo, nanti akan harus bayar berapa dan seterusnya. Adanya pihak lessor dan juga adanya pihak lessee. Jadi para pihak yang mengadakan perjanjian berkaitan dengan leasing atau sewa guna usaha. Ya, itu makna daripada leasing. Jadi ada dua pihak atau nanti ada pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Yang pertama tadi lessee, kemudian lessor ataupun lessor ya. Yang ketiga adalah pihak dealer, penyedia barang. Ya, baik. Berikutnya, pihak yang secara langsung terlibat dalam kontrak leasing. Yang pertama, lessor, yaitu pihak yang menyewakan barang dan dapat terdiri atas beberapa perusahaan. Lessor merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan kepada pihak lessee ya dalam bentuk barang ataupun modal. Ya, sementara ya lessee di sini adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang maupun modal dari lessor. Nah, jadi perlu dipahami itu ya, adanya perbedaan antara lessor dengan lessee. Nah, kemudian yang ketiga pihak supplier ataupun dealer tadi saya katakan adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Jadi pada hakikatnya leasing-leasing di sekitar kita itu belum tentu ketika dia membuka usaha jual beli motor secara kredit itu murni modalnya dari dia sendiri. Ya, ada pihak ketiga sebenarnya. Ada pihak lain ya yang disebut dengan apa? Lessee. Itu toh. Jadi memang ya rantai bisnis lah ya, ada yang punya kapital besar, punya modal besar ya, kemudian disewakan atau dipinjamkan kepada
perusahaan leasing, pengusaha leasing, kemudian ada supplier pihak dealer yang kemudian menyediakan barangnya, kemudian masyarakat yang membelinya secara non tunai atau kredit. Itu proses bisnis daripada leasing ataupun leasing. Ya, baik. Berikutnya, yang secara tidak langsung perbankan. Perbankan ini sebagai media transfer ataupun media pembayaran. Ya, jadi kalau bayar kan terkadang nggak langsung ke kantor leasing toh. Orang yang kredit itu bisa juga melalui perbankan, store-nya di bank tiap bulan secara rutin, gitu ya. Termasuk supplier juga begitu. Kita tidak mungkin langsung berurusan dengan supplier, tapi kita melalui perbankan untuk menghubungkan kita kepada lesi, lesor dan juga supplier. Ya, kemudian biasanya objek yang menjadi ya apa ya objek hukum daripada leasing ini wajib diasuransikan. Misalkan pembelian sepeda motor secara kredit, ya karena kan banyak sepeda motor ya dengan uang 300.000, 100.000, 500.000 sudah bisa bawa pulang motor baru, ya baru setelah itu mikir cicilannya kan mumet itu biasanya ya. Nah ini diasuransikan, ya harapannya apa? Misalkan kalau asuransinya asuransi kecelakaan, yo tergantung nanti tingkat kerusakannya seberapa persen. Ya kalau misalkan hilang, nanti bagaimana mekanismenya, apakah diganti penuh atau kemudian ya tergantung kebijakan dari perusahaan leasing itu sendiri. Ya saya punya kawan pernah itu ya waktu kuliah dia, karena dia bergerak di bidang usaha sambil kuliah gitu ya. Kemudian mengambil satu unit sepeda motor sport ya secara kredit ya, kemudian hilang motornya. Ya, hilang, membuat laporan segala macam, berita acara segala macam, lengkap diserahkan kepada pihak asuransi dan diganti 100% dengan motor yang baru. Itu sekitar tahun 2000 berapa ya? Ya sekitar 2008-an lah. Ya, itu pernah ya. Maka penting ketika objek transaksi ini ataupun objek hukum yang berkaitan dengan leasing itu juga diasuransikan. Ya, baik. Berikutnya, dalam konteks syariah gitu ya, secara umum prinsip leasing itu sama. Ya, yaitu kegiatan pembiayaan berupa penyediaan barang modal dengan menggunakan prinsip pengelolaan syariah, yaitu apa? Terbebas dari unsur maghrib maisir, gharar dan juga riba. Gitu ya. Nah, jadi tidak jauh beda dengan leasing konvensional gitu ya. Hanya saja tadi operasionalnya ya ataupun akad-akadnya harus berdasarkan prinsip syariah. Nah, jadi kurang lebih sama ya, hanya saja ada ya tadi tambahan berkaitan dengan akad ataupun operasional bisnisnya ya secara syariah, yaitu terbebas dari unsur maghrib ataupun maisir, gharar dan juga riba. Nah, ini penting ya supaya bisa membedakan antara leasing konvensional dengan leasing syariah. Nah, dasar hukumnya apa ataupun legal standingnya bagi leasing syariah? Ya, yang pertama ada DSN ya, nomor sekian, nomor B strip 323 garing DSN ya garing MUI garing 10 Romawi garing 2007, kemudian peraturan yang membahas bagaimana perusahaan leasing berdasarkan syariah, yaitu peraturan Ketua Badan Pasar Modal BPM ya, nomor peraturan 03 ya garing BL garing 2007 ya. Kemudian peraturan DSN, apa itu DSN? Dewan Syariah Nasional tentang al-ijarah al-muntahiyah. Tadi saya contohkan ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, al-ijarah al-muntahiyah ini artinya adalah sewa terbatas. Cuma tidak disebutkan sampai pada at-tamlik al-milku di situ. Yaitu hanya al-ijarah al-muntahiyah, yaitu apa? Sewa secara terbatas dengan syarat dan ketentuan yang disepakati. Nah, itu
dasar hukum penyelenggaraan atau pelaksanaan leasing syariah. Ya, masih banyak lagi turunannya ya, karena apa ya, setiap peraturan itu kan sifatnya tidak berlaku surut ya. Artinya peraturan itu bisa direvisi, bisa diperbaharui atau bahkan ada peraturan yang terbaru untuk mengatur suatu proses bisnis yang baru juga ya. Jadi untuk saling melengkapi. Berikutnya ya, asas leasing syariah al-adalah thumma al-hurriyah ya. Jadi ada asas kebaikan, asas kebebasan berkontrak ya, bebas milih, kemudian asas kebajikan ya, asas tabaruk di situ, kemudian asas manfaat ya, diiringi dengan penolakan mudarat. Kaidahnya jelas ya, apa ad-dararu yuzal ya, kemudaratan harus dihilangkan. Kemudian asas memberi petunjuk, jadi ya harus dijelaskan secara detail pada para pihak. Kemudian asas larangan agar tidak saling merugikan, asas sukarelawan gitu ya, kemudian juga iktikad baik serta mengutamakan kewajiban. Jangan cuma menuntut haknya saja, tapi lupa dengan kewajiban. Maka asas-asas ini ya, ini harus dipatuhi oleh para pihak, baik leasing maupun leasing maupun lessor dan juga supplier, atau nanti ada pihak yang lain yang berkaitan langsung maupun tidaklah langsung ya. Berikutnya ya, prinsip leasing syariah. Tadi saya katakan setidaknya tidak mengandung unsur maghrib, ya, maisir, gharar dan juga riba, ya. Nah, di sini ya secara umum apa ya, derivasi daripada maghrib itu adalah misalkan adanya unsur tawazun, keseimbangan, tidak mengandung riba tadi. Ya, bersifat alamiah artinya apa? Ya, tidak dibuat-buat, akar itu betul-betul menguntungkan para pihak, tidak bertentangan dengan syariat ya, mengutamakan kemaslahatan bersama serta tidak mengandung kezaliman dan juga tidak ada praktek suap menyuap ataupun riswah, dan berlaku adil. Ya, adil itu siapa? Ya bagi para pihak, baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung. Ya, ini penting ya, supaya nanti misalkan suatu saat saudara bergerak di bidang leasing ya, baik sebagai owner maupun sebagai ya mungkin pihak ketiga lah ya, ataupun pihak kedua misalkan ya, maka asas dan juga prinsip-prinsip leasing syariah ini perlu diimplementasikan atau diterapkan. Nah, lantas apa bedanya antara leasing syariah dengan leasing konvensional? Yang pertama dari aspek suku bunga. Di dalam leasing syariah tidak ada istilah bunga. Ya, tapi dalam konvensional bunga itu mengikuti suku pasar. Itu yang tidak dibenarkan. Jadi ya kalau pasarnya lagi baik, ya bunganya naik. Kalau pasarnya lagi turun, susah untuk turun. Tapi kalau syariah ya, jadi mau kondisi pasar kayak apapun ya berdasarkan persentase yang sudah disepakati tetap segitu. Ya, bahkan cenderung flat dari awal sampai akhir gitu ya, datar. Nah, sistem pembiayaannya di dalam konvensional ya ada istilah kredit ataupun kreditur. Tapi dalam istilah syariah tidak ada. Istilahnya apa? Istilahnya adalah mitra usaha. Ya kurang lebih sama, mungkin hanya beda istilah saja gitu ya. Nah, baik, akadnya apa? Akad dalam leasing syariah mengutamakan akad mudharabah, artinya bagi hasil. Apa tuh bagi hasil? Bagi hasil itu ya apa ya, sifatnya baik keuntungan maupun kerugian. Hanya saja terkadang kalau kerugian itu ditanggung dari pihak perusahaan, ya. Jangan sampai dibebankan kepada nasabah, itu dalam konteks perbankan gitu ya. Nah, konsekuensinya apa? Ya, seperti pada perjanjian pada umumnya, leasing syariah juga mempunyai konsekuensi atas keterlambatan, atau tadi di pembahasan dana pensiun syariah itu ya, itu berkaitan dengan takzir. Apa itu takzir? Denda ya. Tapi yang jelas hasil daripada denda tersebut itu tidak boleh kemudian diklaim menjadi
bagian dari keuntungan perusahaan. Takzir itu wajib dijadikan sebagai dana sosial untuk membantu masyarakat. Itu konsep dana takzir ataupun hasil daripada sanksi maupun denda. Ya, apa ya namanya ya. Kalau mau menjalankan prinsip syariah, ya ini konsekuensinya yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, tidak lantas kemudian hanya mau memakai nama syariahnya saja, tetapi dalam praktek bisnisnya tidak berlandaskan syariah. Nah, itu jangan sampai demikian. Nah, bagaimana mekanismenya? Ya, proses bisnisnya ya kurang lebih seperti ini ya. Bank bisa menjual barang yang disewakan, ya. Artinya apa? Jadi bank itu kan selaku pemodal ya, artinya yang punya uang gitu ya. Walaupun bukan punya uang sendiri, tetapi uang-uang nasabah yang kemudian diputar oleh perbankan. Nah, jika angsurannya telah berhasil diselesaikan, maka bank syariah dapat menjual barang sewaan kepada mustajir ataupun nasabah terkait. Artinya apa? Yang namanya jual beli itu kan konsep dalam Islam berpindahnya kepemilikan. Kepemilikan suatu barang atau objek transaksi dari penjual kepada pembeli. Itu jika telah selesai angsurannya. Nah, tadi saya katakan di awal, kalau ya proses jual belinya masih gantung atau belum masih dicicil, maka status pembeli itu bukan pembeli penuh, tetapi dia hanya akadnya masih ijarah, bahkan ijarah muntahiyah, belum sampai tamlik karena masih nyewa, ya, karena belum dibayar penuh. Yang namanya jual beli prinsipnya adalah berpindahnya kepemilikan dari suatu barang dari penjual kepada pembeli, itu namanya jual beli. Nah, kemudian terjadi perpindahan manfaat. Apa manfaatnya? Ya, kalau saudara misalkan beli kendaraan, yang dimanfaatkan apa? Ya, untuk mobilitasnya, gitu toh. Ataupun manfaat yang lain bisa untuk membantu pekerjaan, melancarkan usaha. Ya, prinsipnya adalah mobilitas ataupun alat-alat yang lain yang bisa digunakan untuk membantu kelancaran bisnis apapun yang kita jalankan, ya, baik dalam yang sifatnya produk, menghasilkan produk ataupun bisnis yang bergerak di bidang jasa, ya. Baik, manfaat leasing syariah. Nah, nih yang pertama, mendapatkan pembiayaan barang modal tanpa persyaratan yang rumit, gitu ya. Jadi mungkin karena tidak semua orang bisa mengakses perbankan ya, karena perbankan itu kan skalanya makro ya, ekonominya makro. Jadi orang-orang yang memang bisa dikatakan punya jaminan ya, sertifikat tanah ya, ataupun rumah gitu kan. Jadi kalau di leasing syariah ini tidak begitu berat ya, relatif mudah gitu ya, dengan syarat-syarat yang mungkin ya, karena sasarannya adalah bukan masyarakat menengah ke atas, mungkin masyarakat menengah ke bawah ya, ataupun kelompok UMKM lah ya, usaha menengah kecil masyarakat begitu. Nah, kemudian dapat dijadikan sumber pendanaan modal usaha agar tetap produktif selama beberapa waktu yang telah ditentukan. Artinya apa? Jadi tidak selamanya dalam bentuk barang ya, dalam bentuk permodalan juga bisa melalui leasing syariah gitu ya. Nah, kemudian tergolong jauh lebih efisien bagi Anda yang belum mampu membeli barang baru secara tunai. Nah, tadi saya katakan istilahnya pembelian dalam tanda kutip ya, istilahnya kredit gitu ya. Ya, karena ya tadi kalau istilah kredit itu kan konvensional ya, tapi secara substansinya sama. Ya, kemudian bisa mendapatkan leasing syariah mobil ataupun sepeda motor sesuai kemauan Anda yang karena jaringannya luas. Nah, tadi ini biasanya kendaraan orang tulis itu. Dan kalau di Indonesia ya memang yang laku itu ya, karena mobilitas Indonesia dengan di negara lain berbeda ya. Kalau di kita kan motor itu, sepeda motor roda 2 itu luar biasa ya. Hampir semua orang itu punya. Bahkan satu rumah itu sekarang bisa dikatakan memiliki sepeda motor lebih dari satu, atau bahkan sesuai dengan jumlah
apa nyawa nyawa yang ada di dalam rumah. Kemudian ya bisa mendapatkan apa ya mendapatkan apa ya istilah ya bisa ya kurang lebihnya sama lah yang namanya bisnis itu kan tidak selamanya ya ideal gitu ya. Tentu juga ada kekurangannya ya. Misalkan ketika kita telat membayar, ya tentu ada tadi takzirnya, dendanya. Cuma tadi saya katakan takzir itu, hasil denda itu tidak boleh kemudian diklaim menjadi keuntungan perusahaan, tetapi harus menjadi dana sosial. Ya. Nah, lantas bagaimana bentuk transaksinya? Ya, yang pertama misalkan ya merupakan si A gitu ya. Ini merupakan salah satu nasabah dari suatu bank syariah. Kemudian ia menyerahkan mobilnya kepada bank ya. Kemudian ya eh, dengan cara ini gitu ya. Akad-akad yang dijalankan ini gitu ya. Ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam ataupun prinsip syariah. Maka gitu ya si A ini karena leasing tadi saya katakan, karena dia leasing tidak beli secara penuh ataupun pembelian secara cash gitu ya, tunai, maka dia hanya punya hak guna saja, dia hanya boleh menggunakan mobil itu, apalagi sampai BPKB-nya kan belum bisa diserahkan oleh penjual ya kepada si A. Tapi kalau angsurannya sudah selesai, maka bisa menjadi milik si A gitu ya. Artinya apa? Tadi akadnya berubah menjadi ijarah muntahiyah bitamlik ya. Tapi ya pasti tidak terlepas dari persoalan ya. Ada saja masalah-masalah yang berkaitan dengan leasing ya. Dan kita jumpai banyak ya kalau di jalan itu terkadang ada debt collector ya, debt collector yang apa eh, mencari ya kendaraan-kendaraan, mereka standby biasanya di pojok-pojok jalan yang strategis di persimpangan lampu merah gitu misalkan, mereka membawa buku catatan, punya daftar nomor plat kendaraan yang menunggak kreditnya, kemudian dikejar ya, ditarik kendaraannya, uh, dikembalikan kepada perusahaan leasingnya, itu kan banyak ya, walaupun apa ya sempat tidak diperbolehkan menarik secara langsung di jalanan gitu toh. Tapi terkadang perilaku masyarakat kita memanfaatkan situasi ya, atau bisa juga memang karena betul-betul tidak punya uang ya. Saya kira kalau tidak punya uang ya jangan dipaksakan untuk membeli ya, kecuali ada effort yang lebih tinggi, mau berusaha lebih maksimal untuk bagaimana caranya mendapatkan suatu barang dengan cara yang hak gitu ya, tentu ya harus disertai dengan tanggung jawab ya, etika dan moralnya ya, baik secara hukum positif maupun dalam hukum Islamnya ya. Jadi kewajiban-kewajibannya harus dipenuhi ya. Intinya jangan memaksakan diri untuk memiliki suatu barang jika memang kemampuannya sangat terbatas. Ya, tapi jika Anda punya modal yang cukup kuat, modal dalam artian bukan hanya sekedar tekad saja, tapi tekad dibarengi dengan usaha, ya itu hak Anda untuk bisa mendapatkan pembiayaan ya di leasing syariah ya. Konteksnya adalah misalkan contohnya di kendaraan ya. Baik, saya kira ini ya materi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan leasing syariah ya, tentunya mungkin tidak apa ya tidak banyak ya, karena sekali lagi ini kasusnya di masyarakat banyak, tapi sekali lagi saya minta saudara banyak membaca ya, membaca karena ya membaca itu terutama membaca buku ya, membaca buku atau membaca artikel jurnal ya, terutama yang berkaitan dengan tema-tema perkuliahan kita ya. Baik ya, sekali lagi ya nanti saudara apa bisa
presensi dengan meninggalkan jejak gitu ya di komentar ya, dan komentar itu yang akan saya jadikan sebagai bukti kehadiran Anda mengikuti perkuliahan secara daring ini ya. Demikian, semoga bermanfaat dan tentunya juga mohon maaf ya karena masih dilakukan seperti ini. Baik, nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.